Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Agus dengan NIM 22026013. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil identifikasi kearifan lokal, yaitu cerita rakyat yang ada di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang. Video ini saya buat guna untuk melengkapi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan guru pembimbing Bu Marta Nalisa. Pertama-tama, perlu kita ketahui, cerita rakyat adalah sebuah kisah nyata yang ada di suatu daerah yang sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang secara luas dan dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang kita lestarikan hingga ke generasi selanjutnya. Salah satu cerita rakyat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ialah cerita tentang Lubuk Siombim. Cerita Lubuk Siombim berada di Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang kisah cerita Lubuk Siombim. Asal-usul Lubuk Siombim. Asal-usul Lubuk Siombim ini bermula dari perpindahan Putri Jelani dari Batu Sangkar ke Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang. Setelah Putri Jelani menetap di Sungai Aur, dia menemukan pendamping hidupnya. Dari hasil pernikahannya, dia dikaruniai oleh 2 orang anak. Anak pertama bernama Mukodah dan anak kedua laki-laki yang pindah ke Gondang 9, Sumatera Utara. Mukodah menikah dan mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Siombim. Ayah Siombim ini meninggal ketika Siombim berumur 5 bulan. Mukodah ini memiliki kebun antara Sungai Aur dan Sikilang yang namanya itu Tanjung Babole. Setelah Siombim mulai berusia dewasa, maka muncullah niatan Siombim untuk merantau ke negeri orang. 3 kali permohonan Siombim kepada sang ibu masih ditolak. Yang keempat kalinya permohonan Siombim tersebut tidak bisa lagi ditahan karena Siombim mengatakan kepergiannya hanyalah sementara dan tujuannya pun untuk membahagiakan sang ibu. Akhirnya sang ibu tidak bisa lagi menolak dan melepaskan kepergian putranya tercinta. Di saat itulah ibunya mengatakan juga, "Pergilah nak, untuk mencari kehidupan barumu. Tapi ingat, jangan pernah melupakan kedua orang tua." Sambil mereka meneteskan air mata. Sekarang tinggallah ibu sendirian, tanpa adanya tetangga di sekelilingnya. Dari Pantai Sikalang, Siombim terus berjalan kaki ke Pantai Maligi, Pantai Sasak, Pantai Tiku, Pantai Pariaman, hingga sampailah ke Pantai Padang. Setibanya di perantauan, Siombim berusaha sungguh-sungguh, sehingga dia bisa berhasil. Setelah itu, Siombim menikah dengan seorang perempuan kaya. Tidak berapa lama kemudian, setelah dia menikah, dia mampu membeli sebuah kapal besar yang saat ini disebut dengan Pincalang. Istri Siombim mengatakan, "Kalau Pincalang ini sudah siap, kita mencari keluarga abang ya." "Di mana kampung abang?" kata si istri Siombim. Lalu Siombim mengatakan, "Ya istriku, kampung abang di Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat." Setelah Siombim membeli kapal Pincalang tersebut, kapal Pincalang ini dilayarkan ke Sikilang dari Muara Padang sampai ke Muara Sikilang. Setelah sampai, jangkar kapal dibuang agar kapal tersebut berhenti. Ada salah seorang pedagang yang mengetahui Siombim pulang, dan pedagang itu mengatakan kepada ibu Siombim bahwa anaknya sudah pulang. Pedagang, Mukodah, anakmu sudah pulang membawa Pincalang." Ketika ibu mendengar berita tersebut, maka ibu mempersiapkan makanan. Ibu mengambil beras yang dibuang orang ketika menampi. Beras tersebut dijadikan nasi yang akan disungguhkan kepada anaknya, dan menangkap udang di tepi sungai. Udang tersebut dibakar dan ditusuk dengan buluh.
Setelah ibu mempersiapkan makanan untuk sang anak, lalu ibu menghampiri sang anaknya. Ibunya mengatakan kepada anaknya, "Pulang wak anak Siombi." Lalu Siombi mengatakan, "Siapa orang buluk ini?" Lalu ibunya menjawab, "Ini ibu kamu Siombi," kata si ibu. Lalu Siombi mengatakan, "Tidak, ini bukan ibu saya." Istri Siombi mengatakan, "Siapa sebenarnya ibu ini bang? Bukannya ini ibu abang?" Lalu Siombi mengatakan, "Bukan, ini bukan ibu saya." Lalu ibunya mengatakan sekali lagi, "Ini ibu kamu Siombi," sambil ibu menangis. Siombi mengusir ibunya sebanyak 3 kali. Istrinya, "Kalau ini ibu abang, akui sajalah bang." Tetapi Siombi tetap tidak mau mengakui itu adalah ibunya. Lalu ibunya mengatakan, "Kalau Siombi tidak mau mengakui saya sebagai ibunya, berkat Allah Ta'ala air susu inilah yang membesarkan kamu. Namun engkau tidak mengakui aku sebagai ibumu. Maka ya Allah, berikanlah hukuman kepada anakku yang tidak mau mengakui keberadaanku." Lalu setelah itu berputarlah pincalan tersebut. Dan di saat pincalan tersebut berputar, istri Siombi melompat dan memeluk sang ibu, sedangkan Siombi tidak dapat keluar dari pincalang. Dan akhirnya pincalang dan Siombi tenggelam. Maka dari kisah inilah disebut dengan Lubuk Siombi. Demi membuktikan sebuah cerita, apakah nyata atau hanya cerita saja, saya terjun langsung ke Sikilang dan mewawancarai beberapa warga di sana. Dan mereka mengatakan cerita ini memang adanya. Bukti keberadaan kutukan tersebut ditandai dengan tumbuhnya aur atau bambu di tengah dan di pinggir lokasi. Masyarakat juga cenderung menyaksikan hal-hal yang aneh terhadap lubuk Siombi tersebut. Contohnya itu adanya bunyi ayam jantan yang berkokok dan daunan bambu yang melambai tanpa adanya tiupan angin. Di sini nanti saya akan menampilkan sebuah foto tentang lubuk Siombi tersebut yang saya ambil secara nyata pada saat saya survei atau pada saat saya melakukan penelitian 3 minggu yang lalu ke Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Sikilang, Kecamatan Sungai Aur. Cerita Lubuk Siombi ini banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah jangan durhaka kepada ibu, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, selalu ingat kepada orang tua, dan kita tidak boleh melupakan mereka. Selanjutnya kita harus memiliki sikap jujur agar kehidupan kita lebih bermakna. Baiklah, itulah tadi hasil cerita rakyat saya mengenai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Aur. Dalam cerita ini, kita harus bisa memperbaiki etika, tunduk dan taat, dan memiliki sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua dan terutama kepada orang tua kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya bermohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.